Kalau di depan ini nanti kita Iya. satu persatu. Oke. Teman-teman, kita bersama Pak Mali ini, salah satu pemandu yang ada di benteng Rotterdam ini. Kita asal mana Pak? Selayar, Pak. Selayar, oh Iya. iya betul. Sama Sulawesi Selatan juga. Oke. Iya. Nanti saya jelaskan. Iya, oke. Ya, ini adalah salah satu bangunan yang pertama dibangun. Ini adalah salah satu bangunan tua di antara bangunan-bangunan dalam benteng Ujung Pandang. Iya. Ini dibangun tahun 1686, dijadikan sebagai tempat pemukiman Ya. atau jadikan sebagai tempat tinggal daripada gubernur Belanda, yaitu Cornelis Spelman. Iya. Kemudian di belakang bangunan ini ada juga bangunan, tapi itu dikhususkan sebagai rumah sakit, rumah sakitnya Belanda. Kemudian setiap sudut benteng ini adalah dinamakan bastion. Bastion itu artinya sudut atau benteng kecil yang menjurus keluar. Kemudian setiap sudut itu diberikan nama bastion. Ada bastion Bacan, bastion Bone, kemudian bastion Buton, bastion Mandarsa, kemudian bastion Amboina. Inilah sekutu-sekutu Belanda yang bergabung melawan kerajaan Goa pada waktu itu, sehingga benteng Ujung Pandang bisa jatuh ke tangan Belanda melalui perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin tahun 1667. Ya. Jadi ada konflik internal antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone, yaitu Arupalaka sebagai Raja Bone ke-14, kemudian Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. Pertikaian antara kedua kerajaan ini yang menyebabkan Arupalaka kalah perang sehingga dia lari ke Buton. Ternyata di Buton dia dilindungi oleh Raja Buton dan dia bersembunyi di bawah tanah. Sampai-sampai pasukan Makassar mencari Arupalaka di sana. Namun ternyata Raja Buton mengatakan tidak ada Arupalaka di atas tanah Buton. Apabila ada, maka semua rakyatnya akan dikena penyakit. Namun ternyata Arupalaka itu berada di bawah tanah. Kemudian dari situlah Arupalaka mendapat informasi terkait dengan Cornelis Spelman. Bergabunglah dia dengan Belanda dengan alasan ingin membebaskan rakyatnya dari penjajahan kerajaan Goa. Sambil kita lanjut lagi, Pak ya. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Bisa skip dulu. Oke. Tadi ada salah satu bangunan di belakang ini adalah rumah sakitnya Belanda. Nanti kita lihat. Dan itu dari rumah sakit ada pemindahannya menjadi asrama tentara. Oh iya. Alhamdulillah. Pameran tenun ini sudah bisa kita mulai dari sini. Bisa, Pak? Iya. Oke. Oke. Ya. Bangunan yang ada di belakang saya ini Ya. dulunya pada zaman Belanda dijadikan sebagai gereja, dan gereja dijadikan tempat peribadatan, dan hari ini sudah tidak digunakan lagi sebagai gereja, melainkan dijadikan sebagai aula pertemuan, karena benteng Ujung Pandang ini sudah dijadikan perkantoran Balai Pelestarian Cagar Budaya. Mereka ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Ya. Kemudian bangunan gedung di samping saya itu gedung E, ini dijadikan tempat pendeta sekaligus juga pedagang-pedagang dari Belanda. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Teman-teman, kita lanjut lagi nih bersama Pak Hamadin. Ini bangunannya teman-teman. Bangunan tua semua. Ini kira-kira tahun berapa ini dia Pak? Apa itu, Pak? Tadi sudah dijelaskan tadi ya, tahun Ya, berapa 1000. mulai dibangun? Ini tahun 1686 pertama dibangun. Oh, pertama dibangun Iya, 1686. 686. Oh iya. Kemudian ini ada bangunan, ini dijadikan tempat tinggal daripada dokter-dokternya Belanda dulunya. Dulunya ya. Iya. Iya. Di gedung F ya, kalau saya nggak salah. Iya. Gedung F. Kemudian kita masuk di ini. Ada salah satu bangunan, gedung G. Ini tempat parkiran ini. Gedung D dulunya dijadikan gudang, Pak. Gudang dan perpensilan. Iya. Sekarang sudah dijadikan galeri kesenian ini, Pak. Iya. Lukisan dari tanah liat. Iya iya. Gedung G ini, gedung G. Iya.
Oh, ini. lukisan. Ini lukisan dari tanah liat. Oh iya. Iya, kasih. Ini satu-satunya di dunia. Ini lukisan penemunya ada Pak Zainal Beta, Pak. Oh iya. Ini apa dulunya ini? Dijadikan gudang dan perbengkelan. Oh, memang dulu begini memang. Iya, bentuknya seperti ini. Oh iya 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 iya. Betul. Kalau ini kan sudah baru ini kan tangganya. Sudah diganti juga tangganya. Iya. Oke, kita jalan. Kita lanjut lagi. Ayo Pak, Ayo Pak Enak. ini juga ada orang tinggal dia. Mandarsa. Di sini ada Bastion Mandarsa, dalam artian Sultan Mandarsa yang bergabung dengan Belanda. Oh. Jadi pasukan-pasukan dari Ternate, pasukan daripada Sultan Mandarsa pertemuannya di gedung H ini sebenarnya. Oh iya, Ya, ini gedung H. iya. Pertemuan. Pasukan-pasukan dari ini. Ternate. Iya. Ini, Gedung E ini ya? ini dijadikan tempat penelitian bahasa dan pertanian Iya. bagi Jepang, karena bukan hanya Belanda tapi juga Jepang pernah menduduki benteng ini Iya. pada masa peralihan 1942, tapi 1945 itu dibom Nagasaki dan Hiroshima, Iya. sehingga orang-orang Jepang ini terpaksa meninggalkan Makassar ataupun Indonesia. Kemudian 1945 itu dijadikan tempat pertahanan Kinil. Kinil ini adalah tentara yang setia kepada Belanda. Iya. Mereka jadikan benteng ini sebagai pertahanan untuk melawan tentara nasional Indonesia. Amun. Iya. Jadi mereka ini yang melakukan perlawanan, tapi setelah dilawan selama 7 hari perlawanan, maka benteng Ujung Pandang ini dijadikan sebagai asrama tentara dan pemukiman pejabat masyarakat sipil. Iya. Nanti kita lihat. Iya. Oke, ini ada tempat permainan anak-anak ini. Ya, inilah pintu gerbang utamanya, Pak. Oh iya iya. Ini adalah pintu gerbang utama. Pintu gerbang utama ini sebenarnya adalah pintu gerbang yang digunakan pada zamannya Belanda. Kemudian ini pintu depan sebenarnya yang kita tadi lihat itu adalah pintu belakang. Pintu belakang. Ya, karena dulu di sana itu laut dan itu sudah reklamasi. Iya. Kemudian di sini sekarang pintunya itu sudah ditutup. 1970-an masyarakat sipil ini diusir keluar. Mereka dilarang, kemudian ternyata mereka keluar dan mereka membuat sebuah perkampungan dan menutup pintu gerbang utama ini sebenarnya. Akhirnya dipindahkan ke belakang. Iya. Ya. Bisa kita lihat inilah potret ataupun lukisan gambaran daripada kerajaan Goa, Benteng Sombauku, yang hari ini hanya kepingan-kepingannya yang kita lihat. Inilah adalah kota raja daripada kerajaan Goa. Iya. Tapi tahun 1669 Sultan Hasanuddin melawan lagi, sehingga Benteng Ujung Pandang dihancurkan oleh Belanda. Benteng Sombauku ini dihancurkan oleh Belanda bersama sekutu-sekutunya. Iya. Sehingga hari ini Benteng Sombauku itu kebanyakan dibangunlah miniatur rumah adat Sulawesi. Kita lihat Pak. Terus terlalu ke dalam karena gelap. Iya. Anunya. Oh, iya. Nanti kita lihat lagi Oke. ruang tahanan bawah tanah. Oh iya. Dan gedung ini sebenarnya dijadikan kantor Garnisonnya Belanda. Kantor Garnisonnya. Jadi kita lihat lagi. Jadi apa namanya? Jadi ini tadi pintu Gerbang utama. utama yang ada ya teman-teman ini. Jadi ini jalan keluarnya dulu yang Iya. jadi yang tadi kita di sana Pintu belakang. pintu belakang di sana. Ya, karena di situ pinggir laut ya. Iya, pinggir laut.